Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari mahasiswa Universitas Nahdlatul Ulama Blitar, Fakultas Agama Islam, Prodi Hukum Keluarga Islam, tahun angkatan 2022. Video ini dibuat dengan tujuan untuk menyelesaikan salah satu tugas kelompok di mata kuliah Qawaid Fiqhiyah yang diampu oleh Bapak Muhammad Arifin MH. Kami dari kelompok pertama yang terdiri dari 3 orang anggota kelompok, yang masing-masing dari kami bekerja sama dalam memenuhi tugas dengan judul Kaidah Asasiyah yang pertama. Sebelum kami memasuki pembahasan yang lebih lanjut, izinkanlah kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Irmana Zaina Nisa. Saya Ulfi Zubaidah. Dan saya Putri Naila. Di sini kami bertiga akan membahas Al-Qawaid Asasiyah, kaidah pertama. Di sini ada 3 pembahasan. Yang pertama, lafadz kaidah pertama. Yang kedua, dasar pengambilan hukum. Yang ketiga, objek pembahasan niat atau motivasi. Sebelum menjelaskan kaidah pertama, perlu diketahui apa sih qawaid itu. Jadi, qawaid merupakan bentuk jamak dari kata qaidah yang kemudian dalam bahasa Indonesia disebut dengan istilah kaidah, yang berarti aturan atau patokan. Ahmad Warson menambahkan bahwa kaidah bisa berarti al-asas yang artinya dasar atau fondasi, al-qanun yang artinya peraturan dan kaidah dasar. Qawaidul fiqhiyah atau kaidah-kaidah fikih yaitu kaidah-kaidah yang bersifat umum atau kuli, yang mengelompokkan masalah-masalah fikih terperinci menjadi beberapa kelompok, yang pula merupakan kaidah atau pedoman yang memudahkan dalam mengistinbatkan atau menyimpulkan hukum bagi suatu masalah, yaitu dengan cara menggolongkan masalah-masalah yang serupa dengan suatu kaidah. Pada dasarnya, qawaid fiqhiyah yang dibuat para ulama berpangkal dan menginduk kepada 5 kaidah asasiyah atau qawaid asasiyah al-khamsah. Kelima kaidah pokok ini melahirkan bermacam-macam kaidah yang bersifat cabang. Sebagian ulama menyebut kelima kaidah asasiyah ini dengan qawaid al-kubra. Kaidah pertama yaitu al-umuru bima qasidiha. Al-umuru utawi pira-pira perkara iku bima qasidiha tetep kelawan nganggo sejone pira-pira umur. Arti dari lafadz al-umuru bima qasidiha adalah segala perkara tergantung pada tujuan dan niatnya. Lafadz al-umuru merupakan jamak dari kata tunggal al-amru yang secara bahasa memiliki arti perubahan dan tingkah. Adalah segala sesuatu yang tergantung tujuannya. Karena yang dimaksud perbuatan adalah gerakan anggota tubuh, maka perkataan bisa masuk dalam kategori perbuatan. Karena perkataan juga merupakan gerakan anggota tubuh, yaitu gerak lisan. Yang dikehendaki dalam bahasan kaidah al-umuru bima qasidiha adalah setiap tujuan atau niat yang terimplementasi dalam tindakan atau perbuatan yang nyata atau zahir. Berdasarkan kaidah ini, niat yang tidak direalisasikan dengan perbuatan nyata maka tidak akan berimplikasi pada wujud hukum syar'i. Kaidah ini menjelaskan hukum syariat terhadap amal perbuatan manusia tergantung dengan niat yang ada di dalam hati pelakunya. Baik berkaitan dengan sah atau tidaknya amalan tersebut, adanya pahala ataupun dosa, adanya hukuman atau tidak, dan juga adanya kepemilikan atau tidak. Intinya dalam kaidah ini mencakup semua hal tentang niat. Nah, sekarang saatnya kita membahas tentang niat. Apa sih niat itu? Jadi, lafadz niat merupakan bentuk masdar dari kata nawa. Secara bahasa artinya bermaksud atau sesuatu. Seperti ucapan nawa itu, saya bermaksud atau sengaja. Secara terminologi fikih, niat adalah kesengajaan untuk melakukan ketaatan dan pendekatan kepada Allah dengan cara melakukan perbuatan atau dengan cara yang baik lainnya. Niat merupakan hal yang memiliki kedudukan penting dalam kajian Islam, khususnya kajian hukum Islam. Sebab dengan niat, seseorang bisa mendapatkan ganjaran pahala atau justru terjatuh dalam perbuatan dosa. Bahkan seseorang bisa dikategorikan sebagai orang berdosa meskipun melakukan ibadah. Misal,
Seseorang yang melakukan sholat seharusnya ia mendapatkan pahala dari ibadahnya. Tetapi dengan sebab niat ingin dipuji oleh orang lain, maka justru ia diklaim sebagai orang yang melakukan syirik. Sebaliknya pula, seseorang akan mendapatkan pahala hanya dengan berniat, meskipun ia belum sempat melakukan suatu pekerjaan tersebut. Seperti seseorang yang ingin berniat untuk sholat malam, tetapi ia tertidur sampai pagi, maka ia mendapatkan pahala sholat malam. Maka, kaidah ini meskipun lafadznya sangat ringkas, namun memiliki makna yang sangat dalam dan luas. Mencakup segala sesuatu yang muncul dari seseorang insan, baik berupa perkataan maupun perbuatan, di mana hukum syar'i terhadap amal perbuatan manusia tergantung dengan maksud dan niat pelakunya. Demikian pula amalan seorang hamba berbeda-beda hukumnya disebabkan perbedaan niat dan tujuannya. Dasar pengambilan hukum yang digunakan dalam kaidah al-umuru bimaqasidiha diantaranya yaitu Quran Surah Al-Bayyinah ayat 5 yang berbunyi wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimus sholata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah, yang artinya padahal mereka hanya diperintahkan menyembah Allah dengan ikhlas mentaatinya semata-mata karena menjalankan agama dan juga agar melaksanakan sholat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus atau benar. Keikhlasan dalam beribadah dengan memurnikan niat demi mencari ridha Allah dan menjauhkan diri dari kemusyrikan adalah salah satu syarat diterimanya ibadah. Dari sini dapat dipahami bahwa ibadah jika tidak dibarengi niat untuk ibadah maka itu bukan ibadah. Selanjutnya ada surah Ali Imran ayat 145 yang berbunyi wa ma kana linafsin atamuta illa biidnillahi kitaban muajjalah wa may yurid thawabad dunya nu'tihi minha wa may yurid thawabal akhirati nu'tihi minha wa sanajzi syakirin, yang artinya dan setiap yang bernyawa tidak akan mati kecuali dengan izin Allah yang telah ditentukan waktunya. Barang siapa menghendaki dunia, niscaya kami berikan kepadanya pahala dunia itu, dan barang siapa menghendaki pahala akhirat, kami berikan pula kepadanya pahala akhirat itu, dan kami akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur. Dari sini dapat dipahami bahwa apa yang kita niatkan itu juga yang akan kita dapatkan. Misalkan kita bersedekah dengan niat agar dipuji orang lain, maka hanya itu yang kita dapatkan. Pahala dari bersedekah itu pun tidak kita dapatkan, karena sedari awal niat kita bersedekah itu kan hanya untuk dipuji orang lain, bukan untuk semata-mata mencari ridha Allah. Selanjutnya yaitu ada hadis yang berbunyi innamal a'malu binniyat wa likulli imri'in ma nawa, yang artinya segala amal itu tergantung pada niatnya dan seseorang hanya mendapatkan sesuai niatnya. Maksud dari hadis tersebut adalah sahnya perbuatan itu tergantung pada niatnya. Perbuatan di sini adalah segala bentuk kegiatan yang dilakukan oleh anggota badan termasuk berucap. Karena berucap dilakukan oleh mulut seperti wudhu atau membaca. Pada intinya, niat adalah ungkapan yang digunakan untuk membedakan antara satu tujuan dengan tujuan lain. Yang selanjutnya yaitu objek pembahasan niat atau motivasi. Niat dalam ibadah fardu. Contoh, sholat. Jumhur ulama sepakat bahwa niat merupakan rukun sholat dan letak niat adalah di dalam hati. Kesimpulan para ulama bahwa niat itu di dalam hati memiliki dua konsekuensi. Yang pertama, tidak cukup hanya membaca niat di lisan tanpa menghadirkannya dalam hati. Jika ada perbedaan antara yang diniatkan dalam hati dan yang diucapkan lisan, maka yang dihitung adalah apa yang di dalam hati. Seperti seseorang yang hendak sholat, hatinya berniat sholat zuhur, sementara lisannya mengucapkan niat sholat asar, maka yang dihitung adalah ia sholat zuhur. Atau seseorang yang memakai ihram dan berniat dalam hati mengerjakan haji, namun lisannya terpeleset mengucapkan ia umroh,
maka yang sah adalah apa yang ia niatkan dalam hati. Yang kedua yaitu bahwa tidak diisyaratkan harus mengucapkan niat atau melafalkan niat dalam semua ibadah. Sebab lagi-lagi tempat utama niat itu adalah di dalam hati, bukan di dalam lisan. Jika seseorang mengerjakan satu ibadah dan sudah meniatkannya dalam hati, maka sudah sah ibadah tersebut meski ia tidak melafalkannya niatnya melalui lisan. Hanya saja meskipun tidak wajib melafalkan atau mengucapkan niat, mayoritas ulama memandang baik dan menyunahkan hal tersebut guna menyelaraskan antara hati dan lisan, menguatkan apa yang diniatkan dalam hati, juga agar terhindar dari was-was. Sehingga bisa disimpulkan bahwa berniat dalam hati ketika mengerjakan satu ibadah termaksud sholat, hukumnya wajib. Adapun melafalkan atau membaca niat tersebut dengan lisan, hukumnya sunnah. Kemudian, kapan sih niat sholat itu dihadirkan? Dalam kitab fikih al-manhaji ala mazhab al-imam asy-syafi'i disebutkan agar sah niat sholatnya, maka wajib hukumnya menghadirkan niat dalam hati bersamaan takbiratul ihram, yaitu ketika lisannya mengucap takbir, hatinya berniat sholat dengan mengakomodir jenis sholatnya. Itu termasuk jenis sholat asar, zuhur, maghrib, dan sebagainya. Dan di dalamnya itu termasuk sholat fardu atau sholat sunnah. Yang kedua yaitu puasa. Ketetapan niat berada di awal ibadah yang dikecualikan adalah niat puasa wajib, yang niatnya tidak harus berada di awal ibadah. Bahkan wajib tidak sah apabila niat bersamaan dengan permulaan ibadah, karena kewajiban melakukannya di malam hari beda halnya dengan puasa sunnah yang niatnya boleh dilakukan di permulaan puasa sampai sebelum masuk waktu zuhur. Pembahasan teori motivasi dalam hukum pidana. Pembahasan ini jika dikaitkan dengan teori motivasi di dalam hukum pidana, seperti contoh, di dalam melakukan delik pidana tertentu terdapat motivasi untuk melakukan kejahatan tersebut. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang dimaksud dengan motivasi merupakan dorongan yang timbul pada diri manusia secara sadar ataupun tidak sadar, yang dilakukan dengan perbuatan tertentu dan juga tujuan tertentu. Untuk itu, motivasi juga sering diartikan sebagai usaha yang menyebabkan seseorang atau kelompok tergerak untuk melakukan sesuatu yang ingin dicapainya dengan tujuan tertentu. Yang selanjutnya yaitu fungsi niat ada dua. Yang pertama, untuk membedakan antara adat dan kebiasaan dengan ibadah, karena hampir semua bentuk ibadah mempunyai kemiripan dengan yang berupa adat atau kebiasaan. Misalnya, yang pertama yaitu puasa, yang hakikatnya adalah menahan diri dari makan, minum, dan jima, serta semua yang membatalkan dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Perbuatan ini mungkin saja dilakukan oleh seseorang karena sedang berpuasa, tapi juga mungkin dilakukan oleh orang atau seseorang karena sedang diet atau akan menjalani operasi atau sebab lainnya. Maka untuk membedakan antara keduanya harus dibedakan dengan niatnya. Kalau dia berniat puasa, maka dia adalah ibadah, sedangkan kalau diniatkan untuk lainnya, maka dia adalah adat atau kebiasaan dan bukan ibadah. Yang selanjutnya contohnya berwudu, yang hakikatnya membasuh dan mengusap anggota badan tertentu dengan cara tertentu. Perbuatan semacam ini bisa dilakukan seseorang karena akan menjalankan sholat, namun bisa juga dilakukan oleh seseorang hanya karena ingin mendinginkan badan. Maka yang pertama menjadi ibadah dan yang keduanya hanyalah adat belaka atau kebiasaan dan bukan ibadah. Yang ketiga contohnya yaitu menyerahkan harta.
Ada kalanya tujuannya itu untuk zakat, sedekah, membayar hutang, atau tujuan lainnya. Yang kedua yaitu fungsinya untuk membedakan antara satu ibadah dengan ibadah yang lainnya. Hal ini dikarenakan satu jenis ibadah itu bisa bermacam-macam. Contohnya ya tentang sholat. Sholat itu ada yang wajib, ada yang sunnah, sedangkan yang wajib ada berbagai macam dan yang sunnah itu juga berbagai macam. Maka untuk membedakan antara keduanya, maka wajib menentukan dengan niat. Kesimpulannya, jadi dapat saya simpulkan bahwa niat atau motif yang ada dalam hati nurani seseorang waktu melakukan suatu perbuatan menjadi tolak ukur amal yang ia lakukan. Yang selanjutnya yaitu contoh pembahasan niat di dalam kitab klasik. Memang belum dijumpai satu karya kitab klasik yang secara khusus mengkaji persoalan niat saja. Hanya saja disebutkan dalam beberapa kitab. Salah satu contohnya yaitu kitab Al-Umniyah fi Idrak Al-Niyah dengan redaksi sebagai berikut. Maksud dari redaksi di atas adalah berusaha mendekati niat dari substansi yang membentuk niat. Niat secara substansial digambarkan sebagai kehendak untuk melakukan suatu tindakan. Setiap kitab fikih dapat dipastikan memuat persoalan ini, mengingat masalah niat merupakan piranti inti amaliyah fikih, khususnya pada bab-bab thaharah, ibadah, sholat, puasa, zakat, haji, dan lain sebagainya. Yang selanjutnya yaitu sabda Rasulullah SAW yang menyatakan bahwa an-niyah al-mu'minin khairun min amalihi wa niyah al-fajiri syarru min amalihi. Niat seseorang mukmin lebih baik daripada amalnya, dan niat orang jahat lebih buruk daripada perbuatannya. Sekian.